Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada. Jumpa kembali di channel Jumpa Hamzah. Mudah-mudahan channel ini bisa memberikan manfaat serta nuansa edukasi kepada Anda semua. Dan bagi Anda yang baru bergabung serta menemukan channel ini, saya ucapkan terima kasih. Merupakan suatu kebanggaan dan salam hormat untuk Anda semua. Jangan lupa untuk terus belajar dan terus berkarya. Anda pasti pernah mendengar salah satu kota di Cina, tepatnya di sebuah kompleks kota Beijing yang bernama The Forbidden City atau kota terlarang. Ya, di kota terlarang itu ada sebuah istana, ada beberapa istana tentunya yang sangat megah, dan konon istana ini terlarang bagi masyarakat umum. Dan tentunya bukan tanpa alasan kenapa istana ini disebut dengan The Forbidden City atau istana terlarang. Ada apa sebenarnya dan ada larangan apa? Kenapa sampai dilarang untuk masyarakat? Dan ya kita cari tahu sebenarnya ada apa sih dan ada rahasia apa di balik semua ini. Ini akan kita coba bahas pada episode kali ini. Ayo kita ke sana dan kita putar dulu intronya, dan ini tidak dilarang. Negeri tirai bambu atau negeri Tiongkok merupakan sebuah negeri yang ada di kawasan Asia. Negeri ini tentunya sangat unik karena sejak dulu hingga sekarang negeri Cina merupakan salah satu negeri yang memiliki peradaban yang sangat tinggi. Bahkan konon kertas itu ditemukan oleh peradaban Tiongkok yang bernama Sai Alun. Tentunya Anda pasti pernah membaca, bahkan ini pernah masuk di salah satu buku 100 toko paling berpengaruh di dunia, di mana Sai Alun ini bisa menemukan kertas dari bubur bambu yang dia temukan pada waktu itu. Kemudian kita kembali lagi, kenapa di China itu ada sebuah kota yang bernama The Forbidden City atau kota terlarang. Apa sebenarnya larangan itu? Dan sebenarnya bagaimana cikal bakal terjadinya kota terlarang ini, dan sampai saat ini pun kota ini masih berdiri megah. Nah, kita bahas dulu satu persatu sebelum menjawab pertanyaan ini. Ya, tentunya saya tidak dilarang kan untuk membahasnya. Tapi gini, Cina itu kan merupakan sebuah negara yang saat ini itu bergerak sedang menuju ke arah yang lebih baik. Artinya Cina ini secara ekonomi stabil dan tentunya dia bisa berpotensi menjadi negeri atau negara adidaya menyaingi Amerika Serikat dan bahkan Rusia. Nah, jadi begini, kota terlarang atau The Forbidden City itu merupakan sebuah kompleks yang ada di sekitaran kota Beijing, kemudian luasnya sekitar 72 hektar dan memiliki kamar setidaknya 8.000, kemudian memiliki ruangan-ruangan yang hampir 19.000. Wow, Anda bisa bayangkan. Dan saking besarnya istana ini itu menjadi warisan dunia UNESCO. Karena kenapa? Karena istana ini merupakan istana yang sangat megah, 72 hektar. Itu kalau dimeterkan sekitar 150.000 lebih persegi ya, 150.000 meter persegi. Itu kurang lebih ya. Kalau 72 hektar itu. Kalau saya salah silakan dikoreksi karena saya belum mampir ke sana. Jadi kenapa alasan Forbidden City ini disebut dengan kota terlarang? Jadi ceritanya gini. Forbidden City atau kota terlarang ini itu dibangun sekitar masa pemerintahan dinasti Ming hingga dinasti Qing. Nah, kurang tahu tahunnya tahun berapa, tapi dinasti yang membangun kompleks istana ini itu sekitar dinasti Qing dan juga dinasti Ming hingga dinasti Qing. Nah, sebenarnya nama dari Forbidden City atau kota terlarang ini sebetulnya bukan itu. Ternyata menurut bahasa Cina bernama Gugong Dui Wong. Ya, kalau saya salah silakan dikoreksi lagi karena saya belum pernah ke sana. Tapi secara literasi ya, secara literasi atau penyebutan yang sebenarnya nama dari kota terlarang atau Forbidden City itu adalah Gugong Dui Wong, yang kalau diartikan secara bahasa Indonesia menjadi museum nasional begitu. Ya, secara bahasa Taiwan juga begitu karena kan dulu Cina dan Taiwan itu bersatu. Lalu kemudian kenapa bisa terlarang? Ini pertanyaan yang harus dijawab ya. Karena konon dulu istana ini ya, Forbidden City ini itu nggak bisa diakses oleh masyarakat umum. Hanya keluarga kerajaan, kemudian pembesar-pembesar kerajaan dan para selir-selir kerajaan pada waktu itu yang bisa masuk ke istana ini. Nah,
selir-selir raja itu banyak sekali. Saking banyaknya raja-raja yang berkuasa pada waktu itu nggak mengenali satu persatu selirnya. Saking banyaknya. Nah, kemudian karena barangkali ada rahasia-rahasia yang tidak bisa disebutkan dan tidak bisa dibocorkan kepada masyarakat umum, sehingga pada waktu itu istana ini disebut dengan Forbidden City atau kota terlarang. Atau dalam bahasa sebenarnya penyebutannya adalah Gugong Duiwong atau Museum Nasional ya. Ya, itu bahasa Cinanya, entah bahasa Cina modern atau sudah kuno ya pada waktu itu. Tetapi sejak tahun 1912 ada seorang dokter dari Cina, akademisi juga yang bisa membuat istana ini bisa dikunjungi oleh masyarakat umum, sehingga unsur-unsur feodalisme itu bisa terhapuskan secara perlahan. Jadi sejak tahun 1912 berbarengan dengan Titanic ya, ini kota terlarang ini akhirnya bisa dibuka oleh umum dan bisa diakses oleh masyarakat umum hingga saat ini. Tetapi apakah hanya itu alasan-alasan dibalik kenapa Forbidden City ini tidak bisa diakses oleh masyarakat? Mungkin barangkali bukan hanya itu ya, karena yang tahu sendiri larangan-larangannya itu hanya kaisar-kaisar atau raja-raja yang hidup di masa dinasti Ming hingga dinasti Qing. Entah apa larangannya, tetapi yang jelas masyarakat saat ini bisa mengaksesnya. Apakah larangannya itu hanya pemerintah Cina yang tahu? Ya bisa juga iya. Kemudian kalau orang Cina itu kan tentunya memiliki misi-misi yang tentunya ingin menguasai dunia. Kemudian ekonomi Cina itu juga semakin membaik, dan orang Cina itu juga bisa membuat sebuah peradaban yang sangat maju dan peradaban tinggi. Jadi barangkali istana terlarang atau Forbidden City ini mungkin masih ada rahasia-rahasia yang tidak bisa diungkapkan, hanya orang-orang tertentu saja barangkali yang tahu rahasia-rahasianya. Karena larangan-larangannya barangkali sudah bisa dirasakan oleh masyarakat, bahwa orang Cina itu sekarang ya Anda tahu sendirilah orang Cina itu seperti apa. Dan ya teknologi-teknologi yang dihasilkan oleh bangsa Cina itu sudah sedemikian maju. Bahkan orang Cina itu mata uangnya itu konon akan diberlakukan secara internasional menggantikan US dollar ya, yuan itu. Jadi kota terlarang atau Forbidden Kingdom atau Forbidden City maksud saya itu barangkali merupakan sebuah branding bagi kekaisaran Cina pada waktu itu untuk memperkenalkan kepada dunia bahwa Cina memiliki peradaban yang sangat maju dan peradaban yang sangat tinggi dan bisa membangun bangunan yang sama-sama megah. Karena secara geografis letak dari lokasi The Forbidden City itu sama dengan letak dari tembok besar atau Great Wall, sama-sama berletak di kota Beijing. Tetapi kan kalau Great Wall itu memiliki panjang yang lebih berkali-kali lipat daripada Forbidden City ya, sampai puluhan kilometer. Jadi seperti itulah, barangkali ini hanya branding dari pemerintah Cina di zaman dulu. Ya ini hanya spekulasi saya saja ya. Kalau Anda sepakat ya silakan, kalau Anda tidak sepakat silakan kita diskusikan di kolom komentar. Karena kota-kota terlarang, ada larangan di kota itu kan membuat sebuah spekulasi, ada apa ya, ada larangan apa di kota itu. Kita kan tidak pernah tahu apa yang ada di dalamnya, apa yang ada rahasia apa di dalamnya. Sampai saat ini pun kan masyarakat hanya bisa mengunjungi saja, tidak bisa masuk ke dalam istananya, nggak bisa masuk maksud saya adalah nggak bisa masuk, nggak bisa mengakses ke seluruh detail-detail ruangan. Kita kan nggak pernah tahu, mungkin ada ruangan tersembunyi yang ada di Forbidden City, atau mungkin ada ruang bawah tanah yang sengaja dirahasiakan oleh pemerintah China. Siapa yang tahu? Karena kan kita tahu sendiri Cina itu merupakan sebuah agama yang merupakan sebuah negara yang tentunya sangat ambisius ya, apalagi terhadap persaingan yang sangat ketat di era modern ini. Kemudian kalau kita kembali ke sejarah masa lalu, Cina itu hampir ada di seluruh dunia, apalagi etnis Tionghoa itu hampir ada di seluruh dunia. Jadi kalau misalkan larangan-larangannya itu hanya berbasis kepada selir yang dimiliki oleh kaisar pada waktu itu sangat banyak sehingga selirnya tidak bisa dikenali, kalau menurut saya sih nggak begitu juga ya. Ini barangkali adalah sebuah
branding negeri Tiongkok pada masa lalu untuk lebih dikenal oleh masyarakat dunia, sehingga nggak berlebihan juga kalau UNESCO ternyata menetapkan sebagai warisan dunia kepada Forbidden City atau Cina. Dan tentunya kalau Anda ingin ke sana, waktu yang terbaik adalah bulan Juni Juli, karena kan di sana ya di Indonesia juga itu lagi liburan semester ya. Jadi kalau misalkan mau liburan ke sana jangan lupa ngajak-ngajak saya, biar saya tahu juga kenapa alasan dibalik larangan atau kota terlarang atau predikat The Forbidden City di kota Beijing itu. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan memberikan nuansa edukasi kepada Anda semua. Dan kita sudah menjawab kenapa negara atau di kota Beijing itu ada sebuah kompleks istana yang disebut dengan kota terlarang atau The Forbidden City. Mudah-mudahan kita semua bisa ke sana suatu saat, entah kapan. Yang jelas ini masih menjadi rahasia, ada larangan apa sebenarnya. Tetapi setidaknya kita sudah membahas walaupun dari segi yang sangat sedikit. Terima kasih sudah menyimak. Kalau misalkan ada koreksi silakan kita diskusikan di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.